Rasa terbangun dalam gubuk tua yang tak pernah ia kenali bentuknya. Ia merasa sangat lemas, badannya hampir tak bisa digerakkan. Sepertinya ia telah mengalami luka parah akibat pukulan pamungkas. Ia hanya bisa terbaring, merasakan sakit tanpa bisa berbuat apa-apa. Rasa benar-benar terkulai lemah, memegangi dada yang nyeri, sampai menembus tulang. Ia pun kembali mengingat kejadian terakhir, sebelum ia tersadar di tempat ini. Rasa mulai mengingat kembali, saat berhadapan dengan lelaki misterius, yang mempunyai dendam kusumat kepada gurunya. Rasa belum tahu siapa orang yang menyerangnya, ia pun belum tahu hubungan lelaki itu dengan gurunya. Semua masih samar. Yang pasti, lelaki misterius itu memiliki dendam kepada gurunya. Tapi sekali lagi, Rasa tak tahu alasannya kenapa ia diserang, dan apa masalah lelaki itu dengan gurunya. Rasa masih tak habis pikir, bagaimana sang guru memiliki musuh sekejam itu. Pertanyaan Rasa masih berputar-putar tentang bagaimana maha gurunya memiliki pendengki yang gila. Padahal Rasa kenal betul sang guru, gurunya adalah orang yang sangat arif serta bijaksana. Lalu kenapa lelaki itu sangat membenci sang guru? Ada apa dengan gurunya di masa lalu? Semua kenyataan ini masih tak mampu dicerna dengan baik oleh Rasa. Semuanya masih samar baginya. Sosok guru yang menjadi panutannya, seorang lelaki tak dikenal yang mempunyai dendam, dan kenapa ia bisa di gubuk ini? Pikiran Rasa menjadi sangat kacau, bagaimana ia bisa selamat, dan bagaimana gurunya mempunyai musuh sebrutal itu, dan bagaimana gurunya bisa menghadapi musuh sebrutal itu. Tiba-tiba dari balik gubuk seorang gadis masuk ke dalam. Gadis itu sempat terkejut melihat Rasa sudah siuman. Rasa yang sedang bersandar pada dipan tempat ia terbaring. Langsung gadis itu keluar, menagih ayahnya. "Bopo, Bopo, Kakang sudah siuman!" teriaknya lantang. Sesaat setelahnya, gadis itu kembali masuk bersama seorang kakek tua yang Rasa tak kenal, tapi terasa tak asing. Si gadis tersenyum gembira melihat tamunya sudah sadar, setelah beberapa hari tak sadarkan diri. Sementara si kakek tua mencoba memastikan apakah tamu yang ia bawa sudah pulih. Lelaki itu mendekat pada Rasa, memeriksa urat nadi di tangan kanan Rasa. Rasa menghaturkan salam sembah, menunjukkan kesopanan sebagai seorang tamu yang telah diterima serta ditolong oleh tuan rumah. "Namamu siapa, Cah Bagus?" sang kakek bertanya ramah pada Rasa. "Pamanah Rasa Eyang," jawabnya singkat, seperti tamu yang bijak. Ia hanya menjawab sesuai pertanyaan tuan rumah. "Oh," sang kakek sedikit terkejut. "Pamanah Rasa, murid andalan Padepokan Bayu Samudra, murid kesayangan Kakang Arya Salakadara." Rasa terheran-heran, bagaimana kakek itu tahu tentang dirinya. Dan nama asli sang guru? Lalu bagaimana ia tahu tentang Padepokan Banyu Samudra? Rasa penasaran itu yang menjadi dasar Rasa untuk lebih jauh mengenal kakek ini. Kalau boleh dalam tahu, Eyang ini siapa? Dan bagaimana Eyang tahu nama asli guru serta padepokan dalam? "Aku Ki Anom Kamajati. Orang-orang biasa mengenalku sebagai Anoman Karangkajan." Jelasnya, "Jagat Dewa Batara, Eyang Guru Kamajati. Sembah sungkem dalam Eyang Guru." Rasa mengaturkan sungkem dengan hikmat. "Tak tompo, Cah Bagus. Bagaimana kabar saudaraku?" Tanya Kian. "Eyang Guru baik-baik saja, Eyang Anom. Beliau juga sangat rindu pada Eyang," jawab Rasa penuh haru. "Lalu bagaimana dengan Dara Puspita? Apa dia masih takut dengan cacing?" "Haha," gelak tawa Ki Anom ketika mengingat gadis kecil yang sering ia goda dengan hewan kecil itu. "Tidak lagi, Eyang. Dara Puspita sudah tidak penakut seperti dahulu, dan sekarang menjadi gadis yang cantik jelita." Jelas Rasa. "Dan kau menyukainya." Senyum lebar tergambar pada wajah Ki Anom. "Tidak, Eyang. Tidak. Dalam. Tidak berani. Jangankan untuk menyimpan rasa, untuk menatap mata Dara Puspita saja. Dalam, harus menguatkan hati." Wajah Rasa memerah. "Itu kamu telah mengaku. Dengan kau tak berani menatap matanya. Berarti memang kau memendam rasa padanya," jawab Ki Anom remeh. Rasa hanya tersipu malu, tak berani berkata apapun. Wajahnya pun makin memerah. "Sudah, sekarang kamu istirahat saja. Pulihkan badanmu, baru nanti kita bicara lagi." Ki Anom mengakhiri pembicaraan itu dan pergi, memberikan waktu istirahat pada Rasa. Malam menjelang, suara jangkrik terdengar bersaut-sautan, indah, penuh akan makan dari bisikan Sang Pencipta. Mencoba menembus batin manusia yang tertutup oleh karang-karang hitam penyakit hati. Mungkin sebab itu, telinga manusia menjadi pekak. Pekak akan jeritan alam, serta pekak atas derita lingkungannya. Malam semakin larut, Pamanah Rasa duduk bersila, mengetupkan kedua matanya, merasakan hening pada Rasa. Ia sedang meditasi. Rasa mencoba memasukkan dingin malam, serta menafsirkan pesan di dalamnya. Kini yang ada bukan lagi rasa, tapi hanya perasa yang merasa. Sementara itu,
Beberapa jarak dari tempat Rasa bersila, ada seseorang yang memperhatikan Rasa dari jauh, bersama dengan kericit jangkrik yang bersautan. Seorang gadis sedang mengamati Rasa, menatap Rasa dengan penuh perhatian, menghayati makna dari meditasi yang dilakukan Rasa. "Nimas, kemarilah," panggil Rasa pada sang gadis. "Aku ingin bertanya sesuatu padamu." Gadis itu terkejut, karena tiba-tiba Rasa memanggilnya. Perlahan gadis itu mendekat, ia sempat ragu, namun ia tetap melangkah. Mungkin ini yang sering dibicarakan oleh ayahnya. Padepokan Bayu Samudara terkenal dengan murid-murid yang mampu merasakan hawa keberadaan orang lain, dalam sadar atau tidak. Kemampuan yang hanya dimiliki oleh orang yang telah dicuci batinnya. Ilmu Bayu Samudara, ilmu dasar sebagai penguat jiwa. "Jangan ragu, aku tak akan menyakitimu, Nimas." Kalimat itu menghapuskan keraguan dari sang gadis. Gadis itu duduk di samping Rasa. Tak terlalu dekat, tapi masih dalam satu tempat yang sama. Ia tertunduk malu, tak berani menatap langsung pada Rasa. Sepertinya ada seorang gadis yang telah jatuh hati pada pamanah Rasa. Mungkin dalam malam yang hening, api asmara telah hadir pada diri seseorang. Rasa yang semula dalam pejam, perlahan membuka mata. Hening yang dari tadi menenggelamkan Rasa perlahan, mulai hilang, dan berganti dengan kesadaran. Rasa mulai menatap sekelilingnya, memastikan kesadaran telah menjelma. Rasa pun mendapati gadis yang ia lihat tadi sore. Rasa tersenyum, lalu menanyakan nama gadis itu. "Namamu siapa, Nimas?" Sri Kantil jawabnya singkat. "Kantil, aku boleh bertanya?" Kantil hanya menganggukkan kepala. "Kantil, apakah kamu gadis kecil yang sering datang ke padepokan bersama Eyang Anom?" Kantil menganggukkan kepala. "Berarti kamu adalah gadis kecil yang dulu membuatku mengangkat air saat aku sering dihukum oleh guru?" Lagi-lagi hanya anggukan yang menjawab pertanyaan Rasa. "Kantil, apakah kamu ingat dengan Dara Puspita? Teman kecilmu?" "Iya, Kang Mas." Kantil ingat dengan Dara. "Maaf, selama ini Kantil tak pernah lagi datang ke sana. Tapi memang keadaan yang tak memperbolehkan kami untuk berkunjung ke tempat Dara," jawab Kantil lirih. "Apa kamu tak rindu dengan Dara? Dia selalu menyebut namamu ketika kami sedang bersamaku. Dara sangat rindu padamu. Mungkin ia akan senang ketika kamu mau menemuinya lagi," ungkap Rasa. "Banyak hal yang telah terjadi, Kang Mas. Hingga Kantil tak bisa lagi berkunjung ke tempat Dara. Banyak kejadian yang Bopo Anom dan Kantil alami. Hingga Bopo dan Bopo Yama harus mengambil keputusan paling sulit. Bopo memutuskan untuk mengasingkan diri agar tidak membahayakan Bopo Yama, Dara, dan Padepokan," jawab Kantil. "Sebentar, aku masih belum mengerti sepenuhnya. Apa maksudmu mengasingkan diri?" Rasa penasaran dengan hal tersebut. "Apa yang membuat Kakang sampai seperti ini?" tanya Kantil. "Diserang oleh lelaki misterius yang memiliki dendam pada guruku," jawab Rasa. "Kakang tahu siapa orang itu?" Rasa menggelengkan kepala. "Dia adalah Minak Menjangan, salah satu abdi dari Prabu Berwirabumi. Minak Menjangan diperintah oleh rajanya untuk memberantas semua musuh kerajaan. Bopo dan Bopo Yama termasuk orang yang dianggap berbahaya." "Kenapa dianggap berbahaya?" "Surga Prasat, karena aku dan gurumu masih setia pada Majapahit dan Prabu Barwijaya.